Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Yang kaulah hormati Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum serta Ning dan Gus Wali Baiti Fathul Ulum Kwagian. Dan tak lupa kepada Ustadz Ustadzah Fathul Ulum Kwagian dan segala lembaga ataupun kepengurusan yang berada di bawah naungannya. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang berada di pondok ini yang rasakan nasib serta perjuangan yang sama. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah kelak. Tak pantas bagi saya memanjangkan perkataan, tapi sebelum masuk kepada topik kultum pada hari ini, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Frendi Sofiatul Ramadhani dari Prodi PAI. Akan mengenalkan kultum dengan topik manusia ketika benar saja ada kesalahan, apalagi ketika berbuat salah. Nah, sebagai manusia, tentu kita tidak pernah luput dari suatu kesalahan apapun. Benar, apakah itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengetahui atau bisa memahami orang lain agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Akan tetapi, manusia juga memiliki kelemahan-kelemahan. Yang mana kelemahan-kelemahan tersebut itu bisa mengakibatkan kesalahan-kesalahan ataupun kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Nah, dalam kitab Hikam yang diterangkan oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau akrab disapa Gus Baha, dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah dijelaskan seperti ini. Ilahi makanat ahasinuhu masawiya wa kaifa la takunu masawihi masawiya. Nah, manusia itu siapa sih? Manusia itu ketika mereka benar aja ada salahnya, apalagi mereka melakukan kesalahan. Nah, jika ketika mengistilahkan sebuah persoalan kehidupan ataupun ujian ketika di dunia, kita mengisi ujiannya itu berupa pertanyaan-pertanyaan uraian, bukan pertanyaan pilihan ganda yang di dalamnya jawabannya itu sudah pasti yang ada di situ, tinggal pilih dan benar. Akan tetapi ada soal-soal uraian yang harus kita jabarkan lebih panjang lagi. Nah, misalnya gini, saya sekarang sedang berpidato. Nah, berpidato ini adalah sebuah kegiatan yang baik. Baiknya itu kita menjelaskan sesuatu yang baik juga dan memberikan wawasan kepada orang lain. Nah, akan tetapi dalam hal kesopanan, ketika kok saya di atas ini kan masih muda, terus di bawah itu ada orang yang lebih tua. Dalam konteks tersebut ada orang lain berpendapat bahwa kegiatan tersebut itu baik, tapi tetap ada kesalahannya, yaitu berupa kesopanan. Nah, tapi ketika kok seorang tua itu tersebut diangkat, disuruh berpidato, masa orang berpidato tanpa mengaji? Nah, makanya dalam pandangan kita benar, belum tentu dalam pandangan orang lain itu benar juga. Bisa saja dalam pandangan orang lain itu salah, menurut kita benar, ataupun sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, benar menurut satu orang belum tentu benar menurut orang lain, ataupun bahkan menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hal yang salah. Contohnya yaitu ketika kita bersedekah kepada seseorang atau berbuat baik kepada satu orang saja, siapa menjamin itu bisa mengembirakannya jika kalimat yang kita sampaikan ataupun orang tersebut dalam keadaan yang tidak nyaman atau dalam keadaan tidak baik, ataupun perkataan kita bisa menyinggung perasaannya.
Nah, itu malah bisa menyakitinya dan tidak baik menurut Allah dan menurut pandangan orang lain juga. Segenap anugerah dan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu tidak membuat semua orang mengungkapkan rasa syukurnya. Seperti halnya hujan. Ketika ada hujan, itu adalah sebuah anugerah bagi para petani padi. Para petani padi bisa merasakan anugerahnya dengan suatu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, tanaman tersebut bisa bertumbuh semakin subur dan lebih cepat panennya. Akan tapi beda hal dengan para pedagang es ataupun pedagang minuman dingin. Pedagang tersebut bisa mendapatkan kerugian atas gejala tersebut. Nah, karena itu manusia perlu untuk terus berlatih dalam menyeimbangkan pemahamannya terkait ikhtiar, doa, dan tawakal. Tujuannya agar apa-apa yang mereka usahakan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ditujukan kepada manusia. Nah, ada contoh lain ketika kita melakukan presentasi di dalam kelas. Presentasi menjelaskan suatu hal yang baik kepada teman-teman adalah suatu hal yang baik juga. Akan tapi ketika kita menggunakan bahasa yang tidak baik, menurut kita itu bahasanya baik dan sopan. Akan tapi menurut penjelasan dari teman-teman kita mungkin tidak baik dalam menyampaikannya, atau mungkin kurang sopan ataupun memiliki sifat masih menggurui. Itu sama saja ketika menurut kita baik tapi menurut orang lain itu tidak baik. Kita hanya bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang menurut kita baik saja, akan tapi kita harus mengabaikan pendapat dari orang lain ketika salah. Saya mempunyai cerita, tetapi cerita tersebut akan saya ibaratkan kepada diri saya sendiri. Nah, saya memiliki seekor keledai. Nah, keledai itu saya gunakan untuk transportasi ke pasar. Nah, untuk mengangkut barang ataupun saya tunggangin, itu adalah suatu hal yang biasa. Akan tetapi ketika saya kok menunggangi keledai tersebut untuk melakukan perjalanan ke pasar, mesti ada tetangga-tetangga ataupun orang lain berbisik-bisik begini, atau berbicara di belakang kita itu begini. Kudanya loh, keledainya itu loh masih kecil. Kenapa kok ditunggangin? Apa nggak kasihan? Itu kan. Nah, akhirnya pada keesokan harinya saya tidak menunggangi keledai tersebut, tapi saya berjalan di sampingnya dan hanya membawa barang-barang saya saja untuk dibawa ke pasar. Ketika kok saya membawa keledai tersebut dengan cara tidak ditunggangin, cuma berjalan di samping saya, akan ada orang-orang yang berbicara di belakang kita itu juga akan ada. Contohnya begini, dia punya keledai, kenapa kok tidak dia tunggangin? Cuman hanya dibuat mengangkut barang saja. Apa dia tidak lelah melakukan perjalanan ke pasar dengan cara berjalan kaki saja? Di mana otaknya orang tersebut? Nah, ketika kok kita hidup hanya untuk memenuhi omongan-omongan dari orang lain, akan membuat diri kita itu semakin tidak nyaman, tidak leluasa. Kita hanya memberikan omongan mereka tanpa memberikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sikap bodo amat itu adalah suatu hal yang baik juga ketika kok diterapkan kepada suatu hal yang benar juga. Nah, Allah SWT menganjurkan kita untuk berdoa yang terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 23, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Yang artinya yaitu, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nah, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu doa-doa tersebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23 biasa kita dengar di masjid-masjid kampung ataupun musala-musala terdekat. Yang biasa dipujikan yaitu Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilau taghfir lana wa tarhamna lanakunana
minal khosirin, minal khosirin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.